Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM E0061231088. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Heri Lasti Pujiningsih MM atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan, atau yang biasa disebut dengan work-life balance. Khususnya dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat, di era digital seperti sekarang ini, teknologi telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, membawa kemudahan sekaligus tantangan baru yang berdampak pada keseimbangan hidup kita. Mari kita telah bersama bagaimana teknologi mempengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan, serta bagaimana pula kita bisa mengelolanya dengan bijak. Next. Apa sih work-life balance itu? Nah, work-life balance adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mengatur dan membagi waktu, energi, dan perhatian secara seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, termasuk keluarga, hobi, rekreasi, serta kebutuhan diri sendiri. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik antara tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan, sehingga seseorang dapat merasa puas, bahagia, dan produktif, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadinya. Keseimbangan ini sangat penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Tanpa keseimbangan yang baik, kita bisa mengalami kelelahan, stres, dan gangguan kesehatan yang akhirnya menurunkan kualitas hidup. Selain itu, keseimbangan yang sehat juga berkontribusi pada produktivitas kerja yang lebih baik dan kebahagiaan secara menyeluruh. Jadi, work-life balance itu bukan hanya soal membagi waktu, tapi juga soal menjaga kualitas hidup agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh energi dan semangat. Next. Apa sih permasalahan utama dari work-life balance itu? Yang pertama adalah teknologi menciptakan ekspektasi untuk selalu terhubung. Kemudian sulit memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Dan waktu istirahat dan waktu berkualitas dengan keluarga itu berkurang. Kemudian yang terakhir adalah tekanan untuk merespons cepat dan multitasking. Meskipun teknologi membawa banyak kemudahan, ada sisi gelap yang perlu kita waspadai. Teknologi komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan platform kerja kolaboratif membuat kita merasa harus selalu terhubung dengan pekerjaan. Kita sering menerima pesan atau email kerja di luar jam kantor, sehingga sulit untuk benar-benar mematikan pekerjaan. Akibatnya, waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk recharge menjadi berkurang. Selain itu, tekanan untuk merespons cepat dan melakukan multitasking membuat kita merasa terbebani dan tidak fokus. Hal ini menyebabkan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur, sehingga keseimbangan kerja hidup terganggu. Next. Apa aja sih faktor penyebab terjadinya masalah ini? Yang pertama adalah peningkatan penggunaan teknologi komunikasi. Yang kedua, kemudahan akses pekerjaan dari mana saja dan kapan saja atau remote working. Kemudian, budaya kerja siaga 24 jam dan ekspektasi respon cepat. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi dan perbedaan zona waktu yang menambah tekanan. Nah, seperti kita tahu bahwa faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan kita bekerja dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi seperti email, WhatsApp, Slack, dan Microsoft Teams memudahkan komunikasi antar tim dan mempercepat alur kerja. Kemudian, kemudahan ini juga membuat kita sulit memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Ditambah lagi budaya kerja modern yang menuntut kesiagaan 24 jam dan respons cepat membuat pekerjaan harus selalu online. Selain itu,
Globalisasi menyebabkan kita harus berkomunikasi dengan rekan kerja di zona waktu berbeda yang semakin memperpanjang jam kerja tanpa kita sadari. Nah, semua faktor ini berkontribusi pada hilangnya keseimbangan kerja dan kehidupan. Next, apa aja sih dampak negatif yang dapat terjadi pada pekerja? Yaitu yang pertama adalah stres dan kecemasan. Pekerja merasa tertekan karena harus selalu membalas email, pesan, atau notifikasi kerja kapan saja. Hal ini menciptakan perasaan tidak pernah lepas dari pekerjaan yang memicu stres dan kecemasan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah burnout atau kelelahan fisik dan mental. Ketika tekanan kerja dan ekspektasi untuk selalu online berlangsung lama tanpa jeda, pekerja mengalami burnout, yaitu kelelahan fisik dan mental yang mengganggu fungsi sehari-hari dan produktivitas. Kemudian yang tiga adalah gangguan tidur dan kesehatan mental. Penggunaan gadget dan paparan layaran terus-menerus, apalagi di luar jam kerja, mengganggu pola tidur, ditambah tekanan kerja. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kemudian yang keempat adalah penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, meskipun bekerja lebih lama, stres dan kelelahan justru menurunkan kemampuan fokus dan kreativitas, sehingga kualitas dan hasil kerja menurun. Kemudian yang kelima adalah merenggangkan hubungan sosial dan keluarga. Waktu yang tersita untuk pekerjaan mengurangi waktu bersama keluarga dan teman yang berpotensi menimbulkan rasa kesepian dan isolasi sosial. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, ketergantungan pada teknologi dan overload informasi. Nah, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi membuat pekerja sulit beradaptasi jika terjadi gangguan teknis. Selain itu, overload informasi dari berbagai kanal komunikasi digital menambah beban mental. Next. Kemudian, apa saja dampak positif teknologi bagi menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar tim. Yang ketiga, fleksibilitas kerja atau remote working dan work from home. Yang keempat, memungkinkan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah akses ke sumber daya dan informasi secara cepat. Meski ada tantangan, teknologi juga membawa banyak manfaat besar. Teknologi memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien, serta memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar tim, bahkan jika anggota tim berada di lokasi berbeda. Fleksibilitas kerja seperti remote working dan work from home menjadi mungkin, yang memberi kesempatan bagi pekerja untuk menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Selain itu, teknologi memberikan akses cepat ke sumber daya dan informasi yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, sebenarnya teknologi seharusnya dipandang sebagai alat yang sangat membantu jika kita bisa mengelolanya dengan bijak. Next, terdapat beberapa solusi dari perusahaan. Ada 5 poin. Yang pertama, menerapkan jam kerja fleksibel dan batas waktu kerja yang jelas. Yang kedua, kebijakan no email after office hours atau digital detox. Yang ketiga, menyediakan program dukungan kesehatan mental dan konseling. Yang keempat, pelatihan manajemen waktu, stres, dan penggunaan teknologi yang sehat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah menciptakan budaya kerja yang menghargai keseimbangan dan kesehatan karyawan. Perusahaan memiliki peran penting dalam membantu karyawan mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan. Salah satu langkah yang efektif adalah menerapkan jam kerja fleksibel dan menetapkan batas waktu kerja yang jelas agar karyawan tidak merasa harus selalu online. Kebijakan seperti no email after office hours atau program digital detox dapat membantu mengurangi tekanan untuk selalu merespons pesan kerja. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan program dukungan kesehatan mental seperti konseling dan workshop manajemen stres agar karyawan dapat menjaga kesehatan mentalnya. Nah,
Pelatihan tentang manajemen waktu dan penggunaan teknologi yang sehat juga sangat bermanfaat. Yang terpenting, perusahaan harus membangun budaya kerja yang menghargai keseimbangan hidup dan kesehatan karyawan sebagai prioritas utama. Next, solusi dari individu. Yang pertama, mengatur batas waktu penggunaan gadget dan memastikan notifikasi kerja di luar jam kerja. Yang kedua, membuat jadwal kerja dan istirahat yang teratur dan disiplin. Yang ketiga, melakukan aktivitas relaksasi seperti olahraga, meditasi, atau hobi. Yang keempat, membangun kesadaran diri untuk memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Dan yang terakhir atau yang kelima, mencari dukungan sosial dan komunikasi terbuka dengan keluarga serta rekan kerja. Selain peran perusahaan, individu juga harus aktif menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan. Salah satu cara efektif adalah mengatur batas waktu penggunaan gadget, seperti mematikan notifikasi kerja di luar jam kerja agar tidak terus terganggu, membuat jadwal kerja dan waktu istirahat yang teratur dan disiplin, membantu kita mengelola waktu dengan baik, melakukan aktivitas relaksasi seperti olahraga, meditasi, atau menjalani hobi favorit sangat penting untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Kesadaran diri untuk membedakan waktu kerja dan waktu pribadi juga kunci agar tidak terbawa arus teknologi yang membuat kita selalu terhubung. Selain itu, mencari dukungan sosial dan berkomunikasi terbuka dengan keluarga serta rekan kerja membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan hidup. Next, sebagai kesimpulan, teknologi memang membawa banyak kemudahan dan manfaat dalam dunia kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Stres dan burnout akibat selalu terhubung dengan pekerjaan dapat merusak kesehatan mental dan fisik kita, serta menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara perusahaan dan individu untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan seimbang. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi secara bijak, menetapkan batasan yang jelas, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.